Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu demo terkait timer ya. Nah, cuma mungkin untuk mempermudah penyampaian materinya, aku akan coba ganti demonya itu bukan timer, tapi lebih kepada auto counter aja gitu ya. Ya, auto counter. Jadi, jadi saat ini kan kita udah punya counter seperti ini ya, manual nih kan. Nah, kita akan coba nge-increment si counternya otomatis menggunakan use effect gitu ya. Nah, sekarang aku akan balik ke app.jsx ku. Aku akan coba naik ke atas sini. Nah, aku bikin efek lagi, satu lagi gitu ya. Sini aku akan coba bikin efek dependensi salahnya juga kosong juga gitu ya. Mau aku jalanin sekali. Nah, di JavaScript itu kita bisa pakai fungsi yang namanya itu set interval. Nah, yang bawah nih di JavaScript itu ada fungsi yang namanya set interval, di mana kita bisa memanggil fungsi secara berulang gitu ya, di delay waktu tertentu, di jeda waktu tertentu. Nah, contoh penerapannya ada nggak di sini ya? Wah, nah ini contoh penerapannya, dia pasang set interval, terus dia kasih callbacknya ini gitu ya, yang akan dijalanin setiap setengah detik sekali. Jadi parameter satunya ini adalah parameter keduanya ini adalah jeda dari eksekusi function antar satu eksekusi function dengan eksekusi function selanjutnya gitu. Kalau ini parameter yang dipassing ke functionnya. Nah, kita akan buat lebih simple dibanding ini. Nah, di sini aku akan coba bikin sebuah set interval. Dia nerima sebuah callback. Terus aku mau jeda setiap 1 detik sekali. Jadi setiap 1 detik sekali counternya akan nambah 1 gitu ya. Nah, di sini aku akan coba untuk set count plus count plus 1 gitu ya. Atau di sini kita bisa kasih uh, callback ini value current value plus 1. Nah, kita mau nge-increment count-nya seperti ini. Jadi value count saat ini kita tambah 1. Sekarang kita coba balik ke aplikasinya. Harusnya nanti dia akan otomatis nge-count plus 1. Oke, kelihatan ya? Nambah 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, ketika aku refresh halamannya, ada yang aneh dengan counternya. Kenapa counternya ini nambahnya 2-2 gitu ya? Kok bukan 1-1? Padahal jelas di sini aku menambahkan count value yang sekarang, aku tambah 1. Aku jeda setiap 1 detik. Kalau aku refresh lagi, memang kelihatan jedanya 1 detik gitu ya. Cuma nambahnya 2. Nah, berarti di sini ada keanehan di efek yang kita buat gitu ya, atau di logic yang tadi kita buat. Nah, sebenarnya di React itu dia itu punya eh, mekanisme pertahanan diri. Oh, ada ribet banget ya bahasanya. Nggak, jadi di React itu ada sebuah komponen yang namanya strict mode. Ini komponen bawaan React-nya yang tugasnya itu untuk mendeteksi apakah sebuah komponen ini punya memory leak atau punya kebocoran memori. Atau mungkin gampangnya dia ngejalanin atau ngedaftarin 2 event sekaligus gitu ya. Nah, jadi behavior si strict mode ini akan mencoba untuk nge-mount komponen, lalu di unmount, terus di mount lagi gitu ya. Jadi kalau aku gambarin mungkin ini di mount sekali, terus di unmount sama react-nya, lalu di mount lagi gitu ya. Jadi efeknya apa? Ketika ada mount 2 kali di sini gitu. Di sini ada mount 2 kali ya. Di sini sama di sini.
Nah, efeknya adalah kalau kita bikin suatu logic yang sifatnya itu jalan di background, seperti set interval ini, maka karena komponennya di mount dua kali gitu ya. Nah, berarti si use effect-nya ini akan jalan lagi, dan jalannya berarti dua kali. Saat mount pertama dan saat mount kedua. Sehingga kalau kita lihat, seolah-olah si intervalnya ini nambah dua dua dua. Padahal sebenarnya ada kebocoran memori gitu ya. Atau di sini interval kita kebuat dua kali gitu. Nah, untuk pembuktiannya kita coba matiin strict mode-nya. Ketika kita matiin strict mode, harusnya counter kita normal-normal aja gitu ya, auto counter kita. Coba kita refresh. Nah, normal 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau aku refresh lagi pun bakal tetap normal. Nah, berarti sebenarnya bisa kita pahami bahwa sebenarnya si strict mode ini berguna banget gitu untuk ngedeteksi apakah komponen kita ini kurang efisien atau ada logic yang tidak terhandle. Gimana kalau seandainya komponennya di mount dua kali gitu ya, atau komponennya ini nampil dua kali di layar, masa bakal kebuat dua kali intervalnya. Nah, mungkin behavior yang kita inginkan ketika komponennya ini terhapus atau ter-unmount, set intervalnya harusnya dihapus juga gitu ya. Atau kalau di set interval itu ada yang namanya clear interval. Harusnya ada yang namanya clear interval untuk menghapus intervalnya. Jadi supaya nggak jalan lagi di background. Nah, terus ngehapus intervalnya gimana gitu ya? Apa yang harus kita lakuin untuk menghapus intervalnya? Jadi di React itu ada yang namanya, bentar ya, ada yang namanya clean up function. Clean up. Nah, contohnya kalau di dia ini kasusnya kalau dia bikin koneksi, ketika komponennya ke disconnect, kita mau hapus koneksinya gitu ya. Nah, di kasus kita kurang lebih mirip kayak dia gitu ya. Kalau komponennya memang ter-unmount, harapannya koneksinya dihapus. Kalau kasus kita, kalau komponennya ter-unmount, harapannya set intervalnya juga dihapus karena udah nggak kepake, komponennya udah nggak nampil. Nah, cara bikin clean up-nya, kita bisa bikin sebuah return function di dalam use effect-nya, lalu kita taruh logic clean up-nya. Berarti di dalam sini, kita bisa return sebuah function. Nah, seperti ini. Oke. Di return function-nya ini, kita bisa taruh logic untuk clear-nya. Nah, kita bisa panggil clear interval. Nah, clear interval ini dia butuh ID, interval ID. Nah, interval ID itu kalau kita balik lagi ke dokumentasi set intervalnya bisa didapetin ketika teman-teman bikin interval. Di sini kita bisa dapat namanya interval ID. Nah, di sini kita tinggal bikin aja. Berarti ketika kita invoke set interval, salah. Kita bisa tampung interval ID-nya kayak gini. Berarti kalau komponennya ke mount, maka kita akan buat sebuah set interval. Tapi kalau komponennya ke unmount, maka kita akan batalin intervalnya supaya intervalnya nggak jalan terus di background. Hapus semua yang jalan di background ketika komponennya ter unmount atau ter unmount eh atau eh, dihapus dari layar. Dihapus dari layar. Oke. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke main JSX, kita pastiin strike mode-nya nyala di sini. Oke. Terus terakhir di sini kita udah melakukan sebuah fix supaya clear intervalnya ini menghapus intervalnya ketika komponennya dicoba di mount dua kali oleh React-nya gitu ya, atau si React strike mode-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke feed kita refresh. Kalau kita lihat sekarang, di sini sudah normal gitu ya.
Jadi ketika React mencoba nge-mount terus nge-unmount, maka saat nge-unmount interval yang sebelumnya akan dihapus dulu, dan saat nge-mount lagi maka intervalnya akan dibuat. Nah, jadi di sini kita bikin background jobnya gitu, contohnya kayak set interval. Di sini kita batalin background jobnya atau kita hapus proses-proses yang sudah tidak terpakai gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini dengan strict mode yang nyala, mau komponennya di render berapa kali pun atau di mount berapa kali pun, intervalnya akan hanya tetap satu. Jadi incrementnya juga akan normal, nambahnya satu 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 gitu. Nah, seperti itu untuk yang auto counternya ya. Dan juga tadi kita ada pembahasan tentang yang namanya clean up function. Oke, sip. Sampai di sini dari Kang Ajat ada pertanyaan mungkin atau tanggapan? Kalau aku tangkap dari bagian clean up function ini cukup berguna ya Pak ya. Mm-mm, Ketika misalkan kita punya satu koneksi ke soket ya atau sesuatu yang memang real time. mhm, Nah, dan misalnya kita pindah halaman lain gitu yang sebenarnya nggak butuh si connection tersebut gitu kan atau proses real time tersebut. Nah, kalau kita nggak pakai clean up function, secara aplikasi gitu, walaupun tidak muncul, koneksinya itu akan terus berjalan ya. Yang which is betul, itu nggak bagus untuk performa aplikasi kita ya. Nah, kita bisa menggunakan si clean up function itu untuk nge-clear koneksi gitu kan, atau apapun lah, subscribe gitu kan, atau hal-hal yang kita subscribe gitu ya Pak ya, di bagian clean up function ini ketika memang si komponen ini udah nggak butuh lagi hal tersebut, karena kita udah pindah ke komponen lain atau ke pages lain. betul, betul banget. Betul ya, seperti Ya, itu ya. oke. Sip, bener banget yang dibilang Kang Ajat ya. Jadi kalau komponennya ter-unmount atau misalnya dia pindah halaman, kita mau pastiin supaya apapun yang terjadi di halaman atau komponen sebelumnya itu udah kita clear semua. Supaya nggak nyangkut di latar belakang atau di background gitu ya. Di backgroundnya, nggak nyangkut. Oke, itu dia untuk pembahasan atau contoh kasus penggunaan efek dengan clean up functionnya ya. Dalam kasus kita ngebikin sebuah counter otomatis gitu ya, yang jalan setiap detik. Oke.